Tidak terasa kurang lebih 9 bulan saya di sini dan harus pulang beberapa hari lagi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Bernardino Franciscus. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya baru pulang kerja ya teman-teman. Dan langsung saja ke poinnya. Dan hari ini menjadi hari terakhir saya bekerja di Jepang teman-teman. Karena saya harus dipulangkan ke Indonesia. Ya, dan di video kali ini saya mau membahas tentang alasan kenapa saya harus dipulangkan. Kenapa saya dipulangkan ke Indonesia maksudnya. Tapi seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya guys ya. Oke. Ya ini intermezzo sedikit. Jadi ini saya baru pulang kerja. Itu sepeda saya. Ini saya di tempat yang, kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel saya pasti tahu tempat ini ya teman-teman. Ini menjadi tempat saya melepas penat, dan hari ini hari terakhir untuk saya melepas penat di sini. Sekalian memberitahu ke teman-teman semua lewat video ya. Mau membahas di video ini, membahas tentang kenapa saya dipulangkan ke Indonesia teman-teman. Oke, langsung saja supaya jangan terlalu panjang. Jadi sekedar informasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini yang belum tahu, jadi saya tuh di Jepang bekerja di bidang budidaya rumput laut ya teman-teman. Dan untuk di bidang budidaya rumput laut ini teman-teman, itu kerjanya itu tidak full 1 tahun ya teman-teman. Jadi 1 tahun itu ada liburnya teman-teman. Biasanya itu kalau di kontrak pertama itu saya kan datangnya bulan September 2024 ya teman. Dan di kontrak itu sampai di bulan April teman. Harusnya itu bulan Mei ini, sekarang kan bulan Mei teman. Di saat pengambilan video ini masih bulan Mei teman. Saya tidak tahu nanti uploadnya kapan. Entah saya sudah kembali ke Indonesia baru di-upload, atau saya upload sebelum ke Indonesia teman. Karena masih sibuk packing barang juga teman. Ya lanjut. Jadi saya itu sebenarnya kontraknya sampai bulan April ya teman. Kurang lebih ya 8 bulan ya. Dan tapi karena masih ada pekerjaan sedikit, jadi bos saya itu minta untuk pulangnya di awal Juni ya teman. Jadi bulan Mei ini tambah 1 bulan lagi ya, hitungannya dari kontrak sebelumnya itu tambah 1 bulan lagi untuk saya bekerja di sini sebelum pulang ke Indonesia teman. Oke, kembali lagi ke soal pekerjaan di bidang budidaya rumput laut. Jadi di pekerjaan bidang budidaya rumput laut itu pada musim panas itu tidak ada pekerjaan ya teman. Jadi bagi kita yang kerja, bagi saya, bagi kami lah, karena masih ada teman-teman yang lain juga. Jadi bagi kami yang kerja di bidang budidaya rumput laut, itu harus pulang ke Indonesia ya untuk musim panas. Sebenarnya bisa tidak pulang ke Indonesia. Yang penting punya 2 SSW ya teman-teman, 2 SSW bidang pekerjaan. Biasanya tuh teman-teman yang lain itu pindah ke bidang pertanian ya teman. Kalau musim panas itu biasanya pertanian sibuk dan membutuhkan orang juga teman. Jadi bisa mengambil 4-5 bulan atau 3 bulan di pertanian, nanti kembali ke budidaya rumput laut teman. Tapi karena saya tidak punya SSW, sertifikat untuk bidang pertanian, jadi saya harus pulang ke Indonesia. Dan kalau ditanya enakan pulang atau tidak, ya semua ada plus minusnya lah ya teman. Kalau pulang, yang pasti minusnya itu tidak dapat gaji karena tidak kerja. Kalau pulang itu bisa ketemu keluarga teman. Kalau dipindah ke pertanian itu enaknya bisa dapat gaji karena terhitung kerja ya teman. Kalau tidak pulang ya tidak ketemu keluarga ya teman. Ya itulah pokoknya plus minusnya seperti itu. Dan saya ya bersyukur saja. Kalau saya dipulangkan juga oke, ya tidak juga oke ya. Intinya percaya semua sudah diatur ya teman-teman. Dan kalau ditanya untuk biaya pulangnya seperti apa, ya biaya pulangnya itu semuanya tiket pulang pergi, tidak semuanya sih, pokoknya tiket pulang pergi dari Jepang sampai ke Indonesia itu ditanggung sama bos ya teman. Jadi bosnya itu yang membelikan kita tiket untuk pulang. Tapi dengan catatan hanya sampai di satu bandara di Indonesia teman. Semisal saya kan di Kupang, nanti kemarin saya request tiketnya itu untuk turun di Bali ya teman. Dari
Jepang, karena saya pakai Philippine Airlines, jadi Jepang ke Filipina, Filipina ke Bali ya teman. Dan untuk Bali tiket untuk dan untuk tiket dari Bali ke Kupang itu harus beli sendiri ya teman. Ya tidak apa-apa lah, kurang lebih 1.500.000-an tiket. Jadi kalau 2 kali ya 3 juta lah. Tentunya selama Indonesia itu kita tidak digaji, karena kerja di sini kalau maksudnya ya di Jepang saja kalau tidak kerja itu tidak digaji, karena gaji kita hitung per jam ya. Sorry agak berisik itu burung-burung di atas. Jadi kalau kita pulang tentunya otomatis ya paling mocirang tidak digaji teman. Karena yaitu gaji kita dihitungnya itu per jam. Jadi kalau kita tidak kerja tidak digaji teman. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting bisa pulang dulu sebentar ke Indonesia. Ketemu orang rumah ya. Kalau ditanya kenapa tidak pindah saja, ya sekedar informasi bahwa saya menggunakan visa Tokutegino di sini. Jadi saya bisa pindah ya teman. Selagi saya punya SSW bidang perikanan, itu saya bisa pindah ke perusahaan perikanan yang lain teman. Dan kenapa ditanya kenapa tidak pindah? Sebenarnya itu saya ada rencana buat pindah teman. Tapi kemarin tuh saya sudah dapat perusahaannya, tinggal mensetsu, tinggal interview. Entah kenapa hati saya untuk memilih tidak dulu untuk tahun ini. Jadi ya kita lanjut dulu untuk tahun depannya teman. Dan konsekuensinya itu harus pulang dan tidak digaji. Tapi ya saya bersyukur saya teman. Intinya jalani saja rencana Tuhan yang Tuhan kasih ya teman. Tidak terasa kurang lebih 9 bulan saya di sini di kontrak tahun pertama, dan harus pulang beberapa hari lagi. Dan pada tanggal 8 Juni nanti saya akan pulang ke Indonesia. Tepatnya saya dipulangkan ke Indonesia. So mungkin hanya ini yang saya mau bahas di video ini teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya, sudah mengikuti channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ya teman. Terima kasih teman semua sudah menonton. See you bulan Juni nanti tempat ini. Terima kasih sudah menjadi tempat saya melepas penat saya selama 9 bulan saya bekerja di Jepang. Terima kasih ini. Terima kasih juga kepada Tuhan yang sudah memberikan saya kekuatan, memberkati saya, melindungi saya selalu, memberi saya kesehatan. Dan saya bersyukur sekali selama 9 bulan saya tidak pernah sakit, tidak pernah absen kerja karena sakit yang intinya. Jadi harus tetap bersyukur, jalani saja Tuhan apa yang Tuhan beri. Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe dan selesai. Damn.